Itu diskusi aja, diskusi ya ini. Nah, iya saya lebih senang diskusi. Diskusi tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran, boleh ya? Boleh sekali Pak, sangat-sangat boleh. Silakan Bapak ingin bertanya tentang ayat apa? Nah, kalau surahnya sih saya agak lupa, cuman ada Narasinya seperti apa? Tentang aku dilahirkan. Oh, keselamatanlah ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan, dan ketika aku dihidupkan, begitu? Ya. Itu. Ya, jadi apa yang ingin Bapak pertanyakan? Itu firman atau apa? Aduh. Itu ada di Al-Quran. Ya. Kenapa? Itu ada di Al-Quran. Lalu apa yang ingin Bapak ketahui tentang dalil ini? Itu firman atau cuma ucapan Nabi Isa? Bentar ya. Jadi begini Pak, di dalam Al-Quran itu kalamullah itu adalah perkataan Allah, di mana Allah juga mengulangi. Ya, terkadang Allah menceritakan peristiwa masa lalu dengan mengulangi perkataan-perkataan hambanya, atau menceritakan bagaimana kejadian yang pernah berlalu, dan juga mengabarkan apa yang belum terjadi, dan memberikan perintah apa yang harus kami lakukan. Itu konteksnya Al-Quran seperti itu. Nah, terkait tentang Nabi Isa alaihissalam, apa yang Bapak ingin pertanyakan tentang surat Maryam ayat ke-33 ini? Bukan ayat ke-3 ya. Oh iya, surat Maryam ayat ke-33 ini. Itu ya. Dan ya, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Ini kan konteksnya. Kan dikatakan aku. Saya bacakan dalilnya aja ya dari karena Bapak tidak. Bapak, saya mau tanya kalau boleh jujur, apakah Bapak sudah pernah membaca ayat ini, terjemahannya, kemudian tafsir para ulama kami Islam tentang ayat ini? Bapak sudah pernah mempelajarinya belum? Saya hanya membaca terjemahannya aja, cuman kan kalau di situ kan terjemahannya udah langsung sudah ada kan gitu. Tidak masalah sebenarnya. Ya, setidaknya apakah Bapak pernah membacanya surah Maryam ayat ke-33 ini? Udah, malah kita pernah berdebatkan soal masalah ini kan gitu. Iya, saya tidak masalah Bapak bertanya tentang Al-Quran. Kalau saya mampu menjawab, saya akan saya jawab. Walaupun saya bukan siapa-siapa ya. Kalau kita bicara tentang ayat ini di dalam surah Al-Maryam ayat ke-33, di sini Bapak tahu kalau di Bible itu juga punya konteks ya. Artinya tidak membaca satu ayat saja. Ya. Di dalam Al-Quran juga kita kenal istilah dengan asbabun nuzul, sebab turun ayat, konteksnya, kemudian ada ayat ditafsir dengan ayat, ilmu munasabah namanya. Dalam Islam itu ada seperti itu. Nah, di dalam surah Maryam ayat ke-19 itu, kalau kita rujuk di ayat sebelum di ayat 33 itu, maka itu diceritakan oleh Allah tentang ibundanya Maryam. Karena surah itu kan bernama surah Maryam. Yang diceritakan di dalam itu tentulah Maryam itu. Nah, ya. Nah, jadi di situ diceritakan tentang bagaimana Maryam atau ibundanya Nabi Isa itu mengandung Nabi Isa alaihissalam. Kemudian bagaimana mukjizat Nabi Isa alaihissalam ketika beliau berkata-kata waktu kecil ya. Ini ada di dalam surah ayat surah Maryam ayat ke-30. Nah, di situ dinyatakan yang paling penting penegasan di dalam Al-Quran di ayat ke-30-nya Bapak baca. Bahwasanya Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, jadi sebelum kita merujuk ke ayat 33, ada pernyataan yang diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihissalam itu berkata, dia itu sebenarnya siapa? Yang pertama, dia adalah hamba Allah, Abdul dia itu, Pak. Dia tidak pernah mengaku Tuhan di dalam Al-Quran. Ya, saya lanjut dulu ya, Pak. Kita lanjut dulu. Kemudian dia juga diperintahkan sebagaimana Allah memerintahkan umat Islam. Yang pertama adalah melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup,
dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Inilah sifat Nabi Isa alaihissalam, tidak sombong dan celaka. Dan di selanjutnya, wassalamu alayya yauma ulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Di situ disebutkan dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Di sini Nabi Isa sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau saya hari ini berdoa, semoga aku diberi keselamatan ketika aku lahir. Keselamatanlah yang diberikan oleh Allah kepadaku waktu aku lahir, waktu aku hidup, dan waktu aku mati. Sedangkan saya sedang berdoa, apakah saya sudah mati? Tentu tidak begitu. Tetapi konteksnya di sini Nabi Isa mendoakan dirinya kepada Allah agar dia diselamatkan, atau dia masuk orang-orang yang selamat, atau orang yang diberkati lah intinya ketika beliau lahir, hidup, ataupun ketika beliau wafat kembali begitu. Dan itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Di sini mereka itu adalah orang-orang yang menolak Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi ya. Tidak patut. Nah, jadi di bawahnya ayat ke-35-nya Allah nyatakan juga, tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ya. Tidak ada perkataan Nabi Isa, sesungguhnya aku adalah Tuhan, tidak. Tapi sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kurang lebih begitu penjelasan saya. Silakan. Oke. Enggak ya, saya bukan merujuk ke sana. Saya yang katakan itu, perkataan saya itu. Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil. Bisa dikeraskan? Ya, halo. Ya. Perkataan Nabi saya itu kekal enggak? Apa cuman hanya prediksinya di dalam Al-Quran itu? Yang mana? Yang tiga-tiga itu. Perkataan. Lahir, maksudnya kekal apanya nih? Terbukti enggak itu maksud saya? Atau cuman hanya khayalan, permintaan? Itu doa ya, dia sedang berdoa. Dan kalau Bapak bicara tentang sesuatu yang belum terjadi, apakah hayalan atau apa, jadi begini, sama saja seperti Allah menjanjikan surga dan neraka, itu sesuatu yang belum terjadi, apakah boleh dikatakan hayalan? Nah, di dalam Islam sendiri begini Pak ya, Al-Quran itu terbuka untuk dibuktikan. Sudah ada beberapa persen yang terbukti, padahal zaman dahulu kala itu belum terbukti, bukan berarti itu tidak benar. Seperti tentang surga, bagaimana cara membuktikan surga? Karena surga itu dijanjikan setelah kematian. Apakah mau mengatakan surga itu adalah hoax atau apakah hayalan? Jadi ketika saya berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah ketika aku mati, apakah saya harus mati dulu baru membuktikan apa doa saya itu? Tidak begitu. Di situ Nabi Isa sedang berdoa kepada Allah. Dan tentu yang namanya di dalam Islam itu meyakini orang yang apapun yang bernyawa itu pasti mati, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan wafat dan beliau akan dibangkitkan sebagaimana Allah mengatakan semua kami akan dibangkitkan kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kami lakukan di dunia ini, termasuk Nabi Isa. Karena nabi-nabi itu adalah orang-orang yang sebenarnya manusia biasa yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo, betul. Nah, jadi begini, Nabi Isa itu juga gitu ya. Jadi artinya di Kristen. Saya pernah baca sekilas dalam Al-Quran, tapi saya lupa ayatnya itu di mana. Nabi Yahya pun pernah berdoa seperti ini. Saya cuma lupa dalilnya di mana. Mungkin teman-teman yang ada di live comment bisa mengingatkan saya ada di surah berapa. Nabi Yahya pun berkata yang sama. Jadi tidak ada yang spesial gitu. Kalau ketika ada di ayat lain bahwa Nabi Isa juga wajihan atau terkemuka, maka Nabi Musa pun juga wajihan. Artinya nabi-nabi ini adalah orang-orang yang memang pilihan, memang spesial, tapi bukan berarti ketika dia dipilih dia adalah Tuhan juga. Dalam Islam tidak begitu. Itu kan di imannya Kristen yang seperti itu gitu loh. Jadi yang namanya manusia pilihan itu ya kalau diberikan mukjizat itu hal yang wajar. Kan mereka dipilih, istilahnya begitu. Jadi kalau tentang Nabi Isa berdoa kepada Allah, keselamatan diberikan kepada dia ketika dia dilahirkan, ketika dia hidup, ketika dia dimatikan, ya nanti dia akan dimatikan dan dihidupkan juga, seperti sebagaimana nanti seluruh umat manusia dimatikan dan dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban.
Betul Bu. Jadi maksud saya begini Bu. Jadi biar sinkron aja maksudnya ke penyangkalan di penyalipan Al-Quran menyangkal bahwa Nabi Isa diangkat, hanya diangkat ya kan? Salib. Ya, di Islam menyangkal bahwasanya Nabi Isa itu disalib. Wama qataluhu wama sholabuhu. Dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Itu disangkal oleh Al-Quran karena menurut iman kami umat Islam, nabi-nabi itu diselamatkan, sama seperti Nabi Yunus yang tidak mati di dalam perut ikan, Nabi Ibrahim yang tidak mati ketika ada di dalam api. Kemudian siapa lagi ya nabi-nabi yang diselamatkan? Banyak nabi-nabi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya kalau mereka itu tidak mati dan diselamatkan, itu bukan hal yang aneh menurut kami umat Islam. Apalagi Nabi Isa alaihissalam gitu, salah satu hamba pilihan Allah, dan ibunya adalah orang yang solehah sekali. Terdapat ini intinya gitu maksud saya. Dan Nabi Isa kan diangkat. Iya. Apakah itu percaya bahwa Nabi Isa nanti akan datang kedua kali? Oh iya, menurut eskatologi Islam atau ilmu yang mempelajari tentang hari akhir di dalam Islam, Nabi Isa itu akan turun. Itu ada hadisnya bahwa beliau akan turun di Masjid Berkubah putih ya, kalau tidak salah itu lokasinya mungkin di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Nanda keras suara. Jadi artinya kami mempercayai umat Islam bahwa Nabi Isa itu akan turun menjelaskan apa yang selama ini disalahpahami tentang beliau begitu. Dan kami percaya bahwa beliau juga akan melaksanakan tugasnya, yaitu salah satunya membunuh Dajjal. Kurang lebih begitu. Dan tunggu, saya mungkin ceritakan sedikit di dalam surah Maryam itu ayat ke-33 itu Pak. Hikmahnya adalah di situ jelas sekali bahwa Nabi Isa di situ hanyalah seorang hamba yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang meminta pertolongan kepada Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Ya, itu kan menurut Al-Quran Bu. Jadi kita boleh berdiskusi ya kan gitu. Tunggu. Kalau menurut Al-Quran begitu, memangnya di dalam Kristen segala sesuatu yang berdoa kepada Tuhan itu boleh jadi Tuhan gitu? Enggak, biar dapat aja dulu nanti Bu ininya. Iya, ini saya sedang coba ke sana. Kita ambil parameter yang sama. Kita kan sedang diskusi. Saya sudah menjelaskan tentang surah Maryam 33. Kata saya, di dalam Islam itu selagi dia makhluk berdoa kepada Tuhan, mustahil dia adalah Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan? Apakah di dalam iman Anda sama seperti saya atau berbeda? Apakah di dalam iman Anda namanya Tuhan boleh berdoa kepada Tuhan? Agar kita sama parameternya Pak. Bagaimana mungkin kita berdiskusi sementara kita tidak menarik sebuah parameter yang bisa jadi sama, bisa jadi berbeda? Ya kita sepakati dulu perbedaan kita sepakati dulu persamaan kita. Apakah di dalam iman Bapak Tuhan itu boleh berdoa kepada Tuhan? Gimana Pak? Kalau di dalam, kan saya sudah ceritakan hikmah di dalam surah Maryam ayat 33 itu yang menyatakan Nabi Isa di situ berdoa ketika dia lahir, wafat dan meninggal. Di situ kan konteksnya dia berdoa kepada Allah. Di situ murni menunjukkan bahwa dia hanya hamba Allah yang memiliki sifat jaiz, yaitu meminta, berharap kepada Allah. Nah, di dalam Islam artinya ketika makhluk atau siapapun itu berdoa kepada Tuhan, maka mustahil dia adalah Tuhan. Itu kesimpulan dari saya. Nah, apakah Bapak sepakat dengan saya atau berbeda dengan saya? Silakan Bapak tanggapi iman Bapak. Apakah menurut Bapak Tuhan itu boleh berdoa kepada Tuhan? Begitu loh Pak. Kan udah jelas kita berbeda Bu, kepercayaan ya kan. Iya, kita berbeda. Tapi apakah pernyataan saya itu Bapak terima atau sanggah? Apakah di iman Bapak boleh Tuhan berdoa kepada Tuhan atau tidak boleh? Begitu aja sih, simple sebenarnya. Kita sedang menarik parameter Pak. Kita menarik agar kita sama-sama berpijak di satu tempat yang sama gitu ya. Kalau kita sudah tidak berpijak di tempat yang sama, maka akan tumpang tindih diskusinya nanti. Kalau saya sudah membuat sebuah kesimpulan, saya sudah menjelaskan di dalam Islam hikmahnya surah Maryam 33 itu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah seorang hamba utusan Tuhan dan juga Nabi. Karena
Karena di dalam perspektif akal sehat saya, yang namanya Tuhan tidak mungkin berdoa kepada Tuhan lain. Nah, kalau di iman Bapak, apakah maklum, apakah biasa, apakah lumrah, apakah wajar kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan? Begitu pertanyaan saya selanjutnya. Saya belum masuk ke ranah ayat Bapak. Saya hanya bertanya tentang bagaimana cara Bapak berpikir, paradigma Anda. Begitu loh, Pak. Enggak, begini, saya kan mencoba masuk untuk mengikuti di dalam Al-Quran. Iya, saya sudah jelaskan. Saya sudah jelaskan. Ya, jadi maksud saya tadi kan belum selesai pertanyaanku. Boleh kan? Iya, tapi kita harus tarik dulu parameternya. Di dalam Islam itu, hikmahnya surah Maryam itu membuktikan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan karena dia berdoa kepada Tuhan. Karena secara akal sehat saya, yang namanya Tuhan tidak mungkin berdoa kepada Tuhan lain. Apakah di iman Bapak, Tuhan berdoa kepada Tuhan itu hal yang wajar atau tidak? Menurut paradigma cara berpikir Bapak. Saya kan nggak menyebut Nabi Isa itu Tuhan di dalam Al-Quran. Saya juga tidak mengatakan bahwasanya Bapak mengatakan Nabi Isa Tuhan. Tidak, saya mengatakan begini. Bapak dengarkan Bapak, saya bicara baik-baik deh. Saya menjelaskan surah Maryam 33. Di dalam Islam kami diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ketika ada orang yang bertanya tentang Islam, kalau perlu saya sampaikan dengan hikmah. Hikmah surah Maryam ayat ke-33 adalah mustahil seorang manusia yang berdoa kepada Tuhan itu adalah Tuhan. Kunci ya. Lalu saya mengembalikan apakah parameter ini sama dengan Anda atau Anda punya standar berbeda dengan saya. Karena kalau kita sedang diskusi, seharusnya kita berpijak di standar yang sama dulu. Kalau di iman Bapak, apakah boleh Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalau Bapak bilang boleh, ya sudah selesai perkara bahwasanya oh iya kita berbeda ya Pak. Kalau kami tidak boleh, kalau Bapak mungkin boleh. Nah makanya saya tanya, Bapak ini tipikal yang mana nih? Yang melazimkan atau membolehkan Tuhan atau biasa sih Bu, Tuhan berdoa kepada Tuhan itu hal yang wajar sih Bu? Atau menurut Anda oh tidak mungkin, Tuhan itu tidak mungkin berdoa kepada Tuhan lain. Nah itu dulu kita jelaskan. Nah Bapak gimana nih iman Bapak? Selesai bahas. Nanti masalah Tuhan itu emang udah kenyataan Tuhan kok. Di dalam Kristen itu Yesus ya kan gitu. Nanti kita Saya tidak mempermasalahkan Yesus. Saya belum menyebut nama Yesus loh. Saya tidak ada kaitan dengan Yesus dulu. Saya sedang mempertanyakan cara berpikir Anda. Bagaimana Anda paradigma Anda? Oke, terlalu tinggi. Bagaimana cara pandang Anda terhadap Tuhan? Kalau bagi saya nih mustahil seorang Tuhan ya berdoa kepada Tuhan. Makanya saya membantah Nabi Isa itu Tuhan. Kalau di iman Bapak, apakah boleh seorang Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalau menurut Bapak boleh, ya boleh, katakan saja tidak masalah. Kalau Bapak bilang oh mustahil Tuhan berdoa kepada Tuhan, berarti kita sama. Tapi kalau menurut Bapak tidak masalah Bu Rifa, Tuhan berdoa kepada Tuhan, berarti Anda memiliki standar berbeda dengan saya. Maka kita tidak boleh nanti saling masuk standar ini karena kita sudah punya standar berbeda. Jadi saya tahu nanti ketika berbicara dengan Anda tidak memaksakan cara berpikir saya kepada Anda. Begitu loh. Paham tidak Pak? Saya kan mengikuti alur cerita Nabi Isa dalam Al-Quran. Bukan saya menyebut dia Tuhan di dalam Al-Quran. Paham gak Ibu? Saya tidak mengatakan Anda sedang menuduh Nabi Isa Tuhan. Saya tidak sampai ke situ. Saya berusaha sedang menarik sebuah parameter di antara kita. Begini loh Pak, kalau berdiskusi itu kita samakan dulu perspektif, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Kalau memang berbeda, kedepannya kita tidak tumpang tindih dalam diskusi. Paham tidak? Maksudnya gini, akhirnya saya tahu bagaimana pola berpikir Anda, saya akan menghormati pola berpikir Anda, dan saya akan stuck di situ. Oh iya, kan tidak apa-apa di dalam Kristen, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Maka saya tidak akan menyinggung, tidak bisa Pak, Tuhan kok berdoa kepada Tuhan? Itu kan nanti jadi pertanyaan tuh. Makanya saya membuat argumen, di dalam Islam, hikmahnya surah Maryam ayat ke-33, itu bukti bahwa Nabi Isa itu tidak bisa menjadi Tuhan karena dia berdoa kepada Tuhan lain. Artinya bagaimana mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah kalau Bapak bagaimana? Apakah di dalam iman Bapak Tuhan berdoa kepada Tuhan itu biasa saja? Begitu loh. Bolehkah saya diskusi tentang Nabi Isa dalam Al-Quran itu aja kok ngegas tuh Bu? Aduh. Hah?
Ngegas. Kok ngegas Pak saya? Ya udah, kalau Bapak tidak mampu meletakkan parameternya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau seandainya ketika kita masuk ke dalam konteks nanti ayat, dalil, perbandingan, komparasi, Bapak harus pegang parameter Bapak ya. Maksudnya ya, saya mungkin kan belum tahu nih cara berpikir Bapak seperti apa tentang Tuhan gitu ya. Karena cara berpikir kita tentang Tuhan kan berbeda. Nah, nanti jangan tumpang tindih diskusi kita. Kita lanjut. Saya jelaskan kembali. Saya ulangi lagi. Surah Maryam, saya ulangi lagi ya kesimpulan saya tentang surah Maryam. Surah Maryam ayat ke-33 itu menyatakan seorang anak manusia yang diceritakan oleh Allah, dia meminta keselamatan ketika dia lahir, ketika dia wafat, dan ketika dia dibangkitkan. Itu hal yang lumrah dilakukan oleh seorang hamba, seorang nabi. Karena memang Isa alaihissalam adalah nabi. Monggo, apalagi tanggapan Bapak? Karena bisa dalam Al-Quran hanya sampai di situ saja. Masih panjang kan? Maksudnya? Cerita. Maksudnya gimana? Bisa. Di dalam kan panjang. Nah. Ya, terus apa yang ingin Bapak ketahui itu, yang membuat Bapak, yang ingin Bapak ketahui kan tadi surah Maryam ke-33. Saya kan sudah jelaskan dengan hikmah sekaligus hikmah saya sebutkan gitu. Jadi kalau dasar diskusinya dari situ topiknya, jadi beralih ke sampai ke datang kedua kalinya. Iya. Tapi kita tarik kesimpulan dulu kan di ayat 33. Jangan nanti sudah saya jelaskan nanti ditanya lagi. Saya kan wajib memberikan hikmah ketika ada orang bertanya tentang ayat suci Al-Quran agar tidak diselewengkan oleh orang lain. Mungkin saya tambahkan menurut tafsir dari Pak Quraisy, Bapak bertanya Bapak bertanya ingin dapat jawaban, atau Bapak bertanya ingin apa ini ya? Saya coba menjelaskan Al-Quran saya loh ya. Kalau penjelasan nggak bisa dalam Al-Quran, cuma itu aja, nggak membeda-beda. Kan saya sedang menjelaskan Nabi Isa di dalam Al-Quran, Pak, bukan menjelaskan Nabi Isa di dalam buku Tatang Sutarman, Pak. Gimana sih? Saya sedang menjelaskan nih, saya tambahkan nih ya. Saya harus menjelaskan ini biar Bapak paham. Dalam tafsir yang lain, Bapak apalagi ya, yang namanya diskusi, masa saya harus mengikuti alur Bapak bertanya tentang Islam ke saya, masa saya harus sesuai dengan keinginan Bapak? Ya saya harus jelaskan agama saya dong, agar tidak terjadi pelintiran, agar Bapak paham dan tidak mengulangi pertanyaan Bapak lagi ya. Begitu, dan saya menyampaikannya sesuai dengan literasi yang saya punya. Saya lagi belajar tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran. Saya sedang menjelaskan Nabi Isa di dalam Al-Quran, bukan menjelaskan Nabi Isa di dalam buku Tatang Sutarman, Pak. Gimana sih? Gimana sih? Ya udah, kalau Anda mengikuti, Anda diam dulu, saya jelaskan. Kok Anda yang ngotot sih? Kalau enggak ya udah, Anda jelaskan deh sama saya. Gimana menurut Anda Nabi Isa di dalam Al-Quran? Saya dengarkan nih. Ayo. Ini ceritanya kan begini. Oke. Yang saya tahu ceritanya nanti yang bisa diangkat. Di situ kedua kalinya. Terus kapan Bu? Itu aja. Kapan? Wafat Nabi Isa itu kapan? Apanya? Wafatnya nanti setelah dia selesai melaksanakan tugasnya. Siapa yang mau wafat? Hah? Yang membunuhnya siapa? Atau wafat sendiri kah? Ya wafat sebagaimana Nabi wafat lah. Nabi Ibrahim tidak dibunuh, Nabi Musa tidak dibunuh, Nabi Muhammad juga tidak dibunuh. Ya, Nabi Isa ya wafat ya sebagaimana Nabi wafat lah. Kami tidak diberitahukan apakah Nabi Isa ini dicakar sama wewe gombel. Tidak ada pemberitahuan begitu. Apakah beliau itu meninggalnya jatuh ketimpa kayu. Tidak ada cerita begitu. Yang jelas beliau akan menjalani kehidupan beliau di dunia mengikuti Nabi Muhammad SAW, bukan membawa syariat baru. Dan beliau menjalankan tugas beliau, salah satunya yaitu memerangi Dajjal, kemudian meluruskan apa yang salah tentang beliau. Kenapa beliau yang turun? Karena cuman beliau satu-satunya nabi yang dituhankan. Begitu Pak, kurang lebihnya.
Oh, jadi wafatnya umat nggak tahu ya? Nggak ada di Al-Quran ya? Tidak diberitahukan kepada saya. Mungkin ada ulama yang sudah tahu bagaimana nanti wafatnya. Apakah beliau wafat dalam keadaan sakit? Apakah beliau wafat ketika beliau sedang jalan-jalan terus kesenggol motor? Ya kita kan nggak diberitahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ulama ada yang tahu, tapi kalau saya memang belum tahu. Ya itu aja dari cerita itu tadi diskusinya. Jadi nggak ada dalilnya diwafatkan atau diapakan gitu ya. Ya, tapi mau beliau wafat atau bagaimanapun tetap tidak mengatakan tidak ada dalil yang mengatakan beliau Tuhan ya Pak di dalam Al-Quran ya. Beliau mau wafat seperti apapun itu tidak ada korelasinya tentang iman Islam bahwa Allah itu hanya satu-satunya Tuhan dan Nabi Isa hanya utusan. Karena begini Pak, kaitannya begini ya, iman kami itu memerintahkan untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan dan menetapkan Nabi Isa, mengimani Nabi Isa sebagai utusan yang dia sampaikan di dalam Al-Quran. Mau beliau wafat bagaimana nanti itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan itu akan menjadi 2 atau menjadi 3 ya Pak, begitu. Itu menurut karena itu kan saya mengikuti Al-Quran kok. Kalau itu kepercayaan Al-Quran ya oke. Iya memang harus begitu. Kami harus menyampaikan sesuai dengan iman Islam. Masa saya harus menyampaikan sesuai dengan iman Kristen? Gimana sih Pak? Masa saya harus bilang Nabi Isa nanti matinya ditusuk sama orang nanti harus sama dengan Kristen gitu? Nggak mungkin Pak. Masa saya harus bilang nggak bisa, Nabi Isa tuh matinya nanti disalib nanti ketika turun, kan nggak bisa begitu. Lagi pula ada atau tidak ada kisah Nabi Isa meninggal sebagaimana tidak diceritakan bagaimana matinya nabi-nabi terdahulu di dalam perjanjian lama, itu tidak menjadikan Tuhan itu jadi 2 atau 3 gitu, dan tidak menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan gitu loh. Karena kan saya sudah ceritakan hikmahnya kepada Anda. Surah Maryam ayat ke-33 menyatakan dengan jelas bahwa dia adalah nabi utusan yang berdoa kepada Tuhan. Secara akal sehat saya sebagai umat Islam mengatakan yang namanya yang berdoa kepada Tuhan lain maka itu bukan Tuhan. Clear, very clear. Makanya saya tanya kalau Bapak gimana? Kalau Bapak misalkannya masih yakin bahwa dia adalah Tuhan, menurut Bapak apakah wajar Tuhan berdoa kepada Tuhan? Itu yang saya tanyakan tadi. Gitu, tapi Bapak tidak mau menjawab, ya sudah. Saya tidak memaksa Bapak deh. Bapak nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Memang sulit sih menjawab pertanyaan dari saya, tapi nggak apa-apa lah. Makasih Bapak sudah bergabung di sini. Kalau Yesus yang memang Tuhan, kalau menurut saya. Cuman ya, saya belum ke Yesus Pak, saya belum bicara tentang Yesus. Bapak nanti dikira saya nanya, saya belum sampai ke Jesus Christ. Saya belum sampai Pak. Saya sini sedang menjabarkan paradigma berpikir saya tadi. Hikmahnya di dalam surah Maryam ayat ke-33, manusia yang berdoa kepada Tuhan itu mustahil Tuhan. Ya kan, Nabi Isa berdoa tuh kepada Allah Subhanahu wa taala loh ya. Nah, itu secara cara berpikir saya nih, otak saya yang punya akal. Oh, masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nggak mungkin. Nah, kan itu. Nah, kalau menurut Bapak, apakah wajar Tuhan berdoa kepada Tuhan? Gitu loh. Cara berpikir kita. Saya tidak sedang menyalahkan agama Anda. Saya tidak sedang membawa-bawa Yesus di sini. Saya tidak sedang mengutak-atik kitab suci Anda. Anda ada kaitannya. Saya hanya bertanya tentang cara berpikir Anda. Apakah wajar Tuhan berdoa kepada Tuhan? Begitu saja, simple. Emang siapa yang bilang Tuhan nggak bisa? Astagfirullah, saya itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa, tidak ada kaitannya dengan Yesus. Saya sedang bertanya, menurut Anda, apakah Tuhan itu wajar berdoa kepada Tuhan? Menurut pandangan Anda sebagai manusia, saya tidak bawa kitab suci Anda, saya tidak sebut-sebut Tuhan Anda, saya tidak katakan Nabi Isa itu Tuhan. Kan saya sudah katakan, saya sedang bertanya cara berpikir Anda. Apakah menurut Anda sebagai manusia yang berakal sehat dan berkeyakinan, bisakah, bolehkah, wajarkah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Begitu. Ya, nggak wajar ya kan, ini udah disangkal kan? Nggak bisa. Nah, tidak wajar ya? Ya, terima kasih. Berarti kita sama. Makanya kita berdua harusnya tidak menuhankan manusia yang berdoa kepada Tuhan lain. Bapak sepakat nggak dengan saya? Lah itu menurut aku, bukan Tuhan dia. Loh,
Saya bertanya kepada Bapak, bukan tentang Al-Quran saya tanyakan ke Bapak. Saya bertanya kepada Bapak, menurut Bapak, apakah Tuhan itu wajar berdoa kepada Tuhan? Itu saja. Kok susah banget sih Pak? Ya kalau menurut Bapak, ya enggak masalah Tuhan berdoa dengan Tuhan lain, itu enggak masalah. Itu urusan Bapak. Kita selesaikan diskusinya. Berarti ya sudah, the end diskusinya. Kita ganti yang lain deh. Berarti Ibu mengatakan Nabi Isa itu Tuhan dong. Kalau begitu, saya kan nggak bisa Tuhan dalam Al-Quran. Cuma bisa. Pak, sepertinya bahasa Indonesia saya sudah cukup jelas. Tidak perlu saya menjelaskan kembali bahasa yang sudah jelas terdengar. Ya, saya rasa Anda tidak itulah. Maksudnya, saya rasa Anda paham sekali lah pertanyaan saya. Tapi ya mungkin kalau Anda tidak mau menjawab tidak masalah. Saya tidak akan memaksa Anda untuk menjawabnya. Terima kasih ya Pak. Saya tidak akan memaksa kok beneran. Gimana? Menurut Al-Quran Tuhan kan nggak bisa kan? Di mana itu saya bilang begitu tadi Pak? Gitu. Kenapa sangkut Tuhan? Kan gitu loh. Ih Bapak. Pak dulu belajar bahasa Indonesia Bapak sering cabut ya. Kan Ibu yang Makanya Pak, waktu belajar bahasa Indonesia jangan keluar dari jendela belakang pintu sekolah. Dengerin baik-baik. Jadi gini, saya ulangi boleh? Atau Bapak mau keluar atau masih tetap di sini atau bahasan baru atau bagaimana? Karena kita diskusi loh konteksnya ya. Diskusi ini akan ada pertanyaan, akan ada pernyataan. Kalau Bapak nanti bertanya, maka saya akan bertanya tentang parameter cara berpikir Anda. Biar kita jelas loh. Kita jelas di sini karena iman kita berbeda. Iman Anda dengan iman saya berbeda. Kalau di saya, menurut surah Maryam ayat ke-33, seorang manusia yang berdoa minta keselamatan ketika dia lahir, ketika dia hidup, ketika dia mati, maka fix bukanlah Tuhan. Yang pertama, dia meminta berdoa kepada Tuhan lain. Yang kedua, dia dilahirkan, dia dimatikan, berarti dia bukan Tuhan. Nah itu maksud saya. Nah kalau di Anda sebagai orang Kristen, apakah Anda sepakat dengan pernyataan saya ataukah di dalam iman Anda Tuhan itu biasa saja dilahirkan, boleh saja dimatikan, boleh saja berdoa kepada Tuhan lain? Bagaimana menurut Anda? Sepertinya clear pertanyaan saya. Saya tidak bicara tentang Yesus. Saya tidak bicara tentang iman Kristen. Belum. Tapi saya bicara tentang Anda. Bagaimana cara Anda berkeyakinan? Apakah parameter kita sama atau berbeda? Kalau membahas Nabi Isa kan bukan yang kita bahas kan Nabi Isa. Kenapa? Bapak punya Tuhan? Bapak meyakini Tuhan itu ada? Saya belum membahas Tuhan Ibu. Saya sedang bertanya, apakah Bapak itu meyakini Tuhan itu ada? Aduh, ampun dah, Ibu. Aduh. Yaudah deh Pak ya. Kalau Bapak tidak mau menjawab, berarti Bapak tidak mau berdiskusi. Masa saya terus yang menjawab? Bapak banyak bertanya tapi nggak mau ditanya. Kan lucu. Kata si Rudi Yohanes, jangan kerja kau cuma bertanya. Kau juga harus ditanya dan menjawab. Ya sudahlah ya. Kalau saya begitu Pak. Masa saya menjelaskan apa-apa yang saya jelaskan lalu tiba-tiba Anda nanti tidak paham bertanya kembali karena ternyata paradigma cara berpikir kita berbeda. Makanya saya harus tahu bagaimana pola pandang dan pola pikir Anda. Gitu loh Pak. Ya, dengar dulu dong. Bisa nggak? Ibu kan menyangkut pautkan Nabi Isa ke iman saya. Padahal Nabi Isa. Saya belum mengkait-kaitkan Pak. Saya sedang bertanya kepada Anda di dalam iman Anda. Kalau nih kita nggak usah ya. Anggap Anda bukan Kristen deh. Anggap saya bukan Islam deh. Nggak, saya tak usah bawa Kristen. Anda jangan anggap Anda bukan Kristen. Anda anggap Anda ini tak bertuhan lah. Kalau di dalam perspektif atau anggaplah Anda ini agnostik lah ya. Agnostik itu bertuhan. Artinya percaya Tuhan tapi tidak mengambil sebuah agama pun. Satupun. Kalau di dalam pemikiran Anda, cara berpikir Anda yang saya tanya bukan tentang kitab suci Anda, bukan tentang apa yang Anda imani, bukan. Cara menurut Anda yang ada di pikiran Anda. Kalau Tuhan itu biasa saja kah berdoa kepada Tuhan lain? Itu saja. Dan Anda dari tadi tak mau menjawab karena saya ingin meletakkan parameter yang sama ketika kita diskusi. Karena kita akan lanjut diskusinya nanti ke ayat-ayat selanjutnya gitu loh. Kalau di saya sudah katakan Islam tidak mungkin manusia yang berdoa kepada Tuhan lain itu adalah Tuhan. Nah di iman Anda gimana?
Jangankan berdoa, bersumpah aja Tuhan bisa kok. Berdoa dengan bersumpah itu hal yang berbeda. Saya bukan bertanya tentang bersumpah. Apakah Tuhan itu wajar berdoa kepada Tuhan? Itu saja. Kalau Anda bilang nggak masalah Bu, ya sudah selesai perkara. Lah emang nggak ada masalahnya kan? Emang itu. Oh ya sudah, nggak masalah ya. Ya udah, tidak masalah. Nah, itulah perbedaan kita, Pak, Bapakku yang terhormat. Perbedaan kita di situ. Kalau di iman Anda, Tuhan berdoa kepada Tuhan lain tidak masalah. Kami umat Islam, kami berpikir dengan akal sehat kami, bagaimana mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan lain? Itu perbedaan kita. Yang harus kita sepakati dulu. Ya, kita berbeda di situ. Udah, kalau kita sudah tahu perbedaan kita, ketika kita melanjutkan diskusi nanti, jangan dicampur adukan, paham tidak? Biar tidak tumpang tindih diskusinya, biar enak diskusinya gitu. Itu yang bikin tumpang tindih. Saya hanya membahas Nabi Isa, Ibu langsung membahas ketuhanan. Gimana? Pak, saya ini sedang menjelaskan Al-Quran di mana di dalamnya ada kaitannya dengan ketuhanan. Saya bicara tentang hikmah surah Maryam ayat 33. Kenapa? Di dalam surah An-Nahl ayat 125 saya diperintahkan oleh Allah saya, kalau engkau berdebat atau berdiskusi dengan orang yang bertanya tentang agama, ini contohnya seperti Bapak ini, sampaikanlah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan dengan hikmah. Saya sampaikan hikmah surah Maryam 33 itu. Apa hikmahnya? Ketika Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Tuhan, maka bagaimana mungkin Tuhan itu berdoa kepada Tuhan? Ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan dia minta keselamatan waktu dilahirkan, waktu dimatikan dan dibangkitkan, bagaimana mungkin makhluk yang dimatikan, dilahirkan dan dihidupkan, dilahirkan, dimatikan dan dihidupkan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah hikmah yang saya sampaikan kepada Anda. Lalu saya tarik sebuah kesimpulan. Baru menurut saya sebagai seorang manusia yang memiliki akal sehat, Tuhan tidak mungkin berdoa kepada Tuhan itu. Kenapa kami tidak menuhankan Nabi Isa? Sekarang kembali ke diri Anda. Kata Anda tidak masalah. Ya sudah, kita beda. Lanjut diskusinya. Kok gitu aja Anda gimana gitu? Ibu yang ngegas aku. Kok saya yang ngegas? Perasaan saya nggak ngegas. Dah lanjut. Itu ya, Bapak pegang ya. Perbedaan kita ya, dionggokkan berbeda ya. Jangan dicampur aduk ya. Dionggokkan ya. Ini Bapak, iman Bapak. Ini iman saya. Kalau diskusi jangan dicampur adukan. Kita pisahkan dulu ya. Kami tidak mengimani. Iya. Nah, kita kan mau diskusi lanjut nggak? Mau lanjut kan? Kita bedakan ya. Kita bedakan. Kita sepakat dengan perbedaan ini ya. Di iman Bapak tidak masalah Tuhan dilahirkan, Tuhan dimatikan, Tuhan berdoa kepada Tuhan tidak masalah. Di saya tidak boleh. Mari kita diskusi lanjut. Apalagi yang mau Bapak tanyakan tentang Nabi Isa? Kan perbedaan kita cuma di situ doang. Hanya itu. Aduh. Pak, Bapak ini bertanya, Bapak orang Kristen bertanya tentang orang Islam. Kalau saya tidak menjelaskan kepada Bapak, belum tentu Bapak paham. Makanya saya pisahkan antara iman Bapak dengan iman saya. Di iman saya sudah saya jelaskan, iman Bapak pun Bapak sudah katakan, iya nggak apa-apa. Ya sudah, kita berbeda. Nah, kalau mau diskusi selanjutnya, jangan dicampur adukan. Silahkan Bapak tanyakan lagi tentang Nabi Isa. Apa yang ingin Bapak tanyakan? Tadi saya campur aduk, enggak kan? Enggak. Astagfirullah, Bapak ini, Bapak, kenapa saya lakukan hal ini? Saya menghindari diskusi debat kusir, ya. Bukan. Saya tidak tahu ke depannya kita akan debat kusir. Jangan, saya sedang meletakkan parameter, sebuah dasar. Cara berpikir kita berbeda, maka kita nanti saling memahami ketika diskusi. Oh iya ya, dalam iman ibu kan nggak mungkin Tuhan itu berdoa, maka sudah pasti Isa itu bukan Tuhan dalam iman ibu. Sudah cukup. Nah, jadi Bapak mau bertanya tentang Nabi Isa, nanti kan saya jelaskan, Bapak akan paham ketika saya sudah punya parameter tentang Tuhan. Silakan Bapak tanyakan lagi tentang Nabi Isa. Begitu loh Pak. Pak, jadinya saya jadi ngajarin, mohon maaf Pak. Saya kalau sama anak saya aja udah nggak kayak gini kali sih. Ya lanjutlah Pak. Ibu nggak mau dengar, coba dengar dulu. Bisa nggak dengar Bu? Pak,
Kalau Bapak bilang Ibu nggak bisa dengar, Bapak paham tidak apa yang saya sampaikan? Bapak siap dengan diskusi selanjutnya, jangan dicampur adukan ya. Oke, lanjut. Saya sudah Bapak lanjut aja, lanjut. Kalau saya sudah bilang lanjut, berarti saya akan dengarkan. Jangan ngomong lagi, Ibu dengar nggak? Ibu nggak usah. Saya udah bilang lanjut, Bapak lanjut. Silakan. Aduh. Di situ tadi intinya bahwa nggak tahu kisah wafatnya ya kan itu aja. Ya, saya nggak tahu. Ya, hanya itu udah. Ya udah. Baru bisa nggak yang kedua boleh nggak? Apa itu? Ya tentang Nabi Ibu. Ya, kenapa Nabi saya? Tentang Isra Mi'raj. Hah? Boleh kamu? Boleh kita bertanya? Tentang Isra Mi'raj. Apa Bu? Isra Mi'raj. Nah, kalau ambil buku Isra Mi'raj di situ tempat-tempat Nabi Muhammad SAW, buku Isra Mi'raj. Bentar ya. Ya, tempat-tempat ini Nabi Muhammad SAW. Betul. Ya. Ya. Apa yang ingin Bapak tanyakan tentang Isra Mi'raj? Ya, boleh Bu ya. Maaf ya Bu ya. Ya, nggak masalah. Di sini saya untuk menjawab. Kalau saya bisa jawab, kalau saya tidak bisa jawab, saya jadikan PR. Atau nanti teman-teman Muslim saya yang akan menjawab di sini. Ya, boleh lah. Ya, silakan. Anda bertanya. Yang tentang Nabi Muhammad. Fakta atau Pak, suaranya hilang. Halo? Suaranya hilang. Oke. Apakah Isra Mi'raj itu fakta atau tidak? Nah, sekarang kita letakkan parameter. Apa yang dimaksud dengan fakta menurut Anda dulu? Kalau fakta berarti ada yang menyaksikan, Bu. Ada yang menyaksikan. Kalau tidak ada yang menyaksikan, bahwa Anda setuju itu tidak fakta? Mimpi berarti. Mimpi. Tolong tunjukkan kepada saya siapa yang menyaksikan ketika roh Tuhan melayang-layang di dalam perjanjian lama. Apakah itu mimpi? Yang mana, Bu? Di dalam kitab Kejadian ketika roh Allah melayang-layang di atas air, siapa yang menyaksikan? Siapa yang melihat? Kalau itu tidak ada yang melihat, berarti itu hanyalah mimpi. Bisakah Anda menyepakati hal itu dengan saya? Kalau memang Anda sepakat dengan hal itu, maka akan banyak ayat-ayat di kitab suci Anda yang batal karena pernyataan Anda itu. Gimana, kita sepakati? Kita letakkan parameter yang sama. Jangan punya standar janda ya. Ketika di dalam kitab suci orang lain Anda tuntut saksi, ternyata di kitab Anda tidak ada saksi. Makanya Anda harus membatalkan apa yang Anda imani kemudian. Saya akan mempertanyakan kembali, ini komparasi. Karena apa yang disebut dengan fakta itu kan pemahaman Anda. Fakta itu harus ada saksi. Fakta itu harus ada yang lihat. Nah, nanti saya akan bertanya, siapakah yang melihat ketika Yesus diuji? Ketika dia berpuasa 40 hari? Siapa yang melihat? Apakah itu hanyalah hoaks? Hayalan, mimpi, dusta belaka, cerita dongeng? Siapakah yang melihat naga berperang di surga Anda? Apakah itu hoaks, mimpi? Nah, jadi begitu maksud itu kenapa saya tarik parameter. Kalau kita tarik parameter, kita akan diskusi secara sehat, bukan debat kusir. Nah, di dalam Islam ada peristiwa gaib. Peristiwa yang diberitahukan oleh Allah, kami tidak bisa melihatnya dan tidak ada satupun orang yang melihatnya. Contoh tentang menerima wahyunya Nabi Muhammad SAW itu tidak dilihat manusia karena apa? Wahyu itu sendiri artinya adalah pesan tersembunyi. Wahyu itu sendiri artinya pesan tersembunyi. Kalau ada yang lihat maka itu bukan wahyu. Nah, di dalam iman Anda, apakah Anda sepakat mengatakan bahwa yang fakta itu harus ada saksinya? Maka saya minta, siapakah saksi yang melihat Tuhan melayang-layang di atas air di dalam kitab Kejadian? Siapakah saksi yang melihat Yesus diuji oleh iblis ketika dia berpuasa 40 hari? Siapakah saksi yang melihat Paulus bertemu dengan Yesus? Sebutkan namanya. Kalau Anda tidak bisa menjawabnya, maka Anda juga sedang meruntuhkan iman Anda. Bagaimana? Bukan. Itu namanya standar janda. Meminta
standar kepada orang lain, tetapi tak mampu tunjukkan standar yang sama terhadap diri Anda. Itu egois Anda. Ini bukan diskusi, tapi Anda sedang coba bunuh diri di hadapan saya, Pak. Mohon maaf, saya harus tegas. Orang yang ingin mengetahui tentang iman orang lain, contoh, Mbak Rifa, di dalam iman saya, kalau yang namanya sebuah berita itu harus ada saksi. Anda pastikan sebuah kisah, setiap kisah yang ada di kitab suci Anda harus punya saksi. Baru Anda punya parameter. Kalau tidak ada yang menyamai parameter saya ini, maka itu gagal. Saya bisa lakukan itu. Anda bisa tidak? Bisa tidak lakukan itu? Ibu menjawab dulu, baru bertanya. Loh, saya tadi sudah menjawab tentang fakta. Menurut Anda fakta itu adalah sesuatu yang harus ada saksinya. Maka saya tanya, kalau memang begitu, apakah ada saksi tentang Yesus yang dicobai iblis? Nah, kalau Anda kan sebutkan nama. Kalau tidak ada berarti itu hoax. Itu bukan fakta. Anda sepakat dengan saya. Jangan punya standar janda. Bukan, Bu. Kok bukan? Saya tidak membahas tentang kitab suci dulu. Kita bahas tentang cara Anda. Saya menanggapi komentar Anda. Bu, Isra Mi'raj itu menurut Anda hoaks, cerita dongeng atau fakta? Saya bilang itu fakta. Kan saya jawab fakta. Lalu saya tanya kepada Anda, apa itu fakta, Pak? Menurut Anda? Menurut Anda fakta itu harus ada saksinya. Oke, saya terima. Berarti gagallah Isra Mi'raj fakta menurut Anda. Saya terima itu. Tidak apa-apa. Silahkan, Pak. Anda anggap dongeng Isra Mi'raj itu. Tidak apa-apa. Lillahi ta'ala. Serius. Ikhlas. Kalau Anda menganggap bahwa Isra Mi'raj itu tidak fakta karena menurut standar Anda yang namanya fakta harus ada yang melihat, maka saya kembalikan kepada Anda, tunjukkan saksi yang melihat ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun atau ketika Tuhan Anda melayang-layang. Nah, kalau Anda tidak mampu memberikan standar yang sama, Anda sedang juga membunuh diri Anda, membunuh keimanan Anda. Begitu caranya. Masa diskusi kok nggak ngerti sih, Pak? Sebenarnya saya butuh jawaban Ibu. Kalau memang masalah mau membahas iman saya, Apa butuh jawaban saya? Saya menanyakan cara berpikir Anda saja, Anda tidak mau menjelaskannya. Bagaimana kita mau apapun, percayalah Pak, kalau Anda memiliki standar yang berbeda dengan saya dan Anda tidak menerapkan standar yang Anda minta ke saya itu terhadap diri Anda, apapun jawaban saya, bahkan hari ini Nabi Isa turun menemani saya duduk di sini menjelaskan kepada Anda, percayalah Anda tidak akan menerima karena kita berbeda, cara pikir kita berbeda. Nah, dan saya harap Anda menjadi orang yang jujur ketika diskusi. Ketika meminta standar kepada orang lain, letakkan standar itu kepada diri Anda. Apakah benar fakta itu harus ada saksi? Oke, mari kita tarik semuanya. Kita sepakati. Yang namanya fakta harus ada yang melihat. Tidak masalah Anda katakan Isra Mi'raj itu hoaks atau dongeng, saya ikhlas, tidak masalah, tidak masalah. Tapi juga saya kembalikan kepada Anda, apa Anda berani menggunakan standar yang sama terhadap iman Anda? Kan begitu. Kalau nggak berani ya udahlah, Anda akan debat kusir dengan saya nanti. Siapa yang mengatakan hoaks? Saya bertanya atau mimpi. Bapak ini banyak kali pun cara ininya lah, lari-lari ke sana ke sini. Apa yang saya tanyakan dari tadi tidak ada yang Bapak jawab. Ini sama lah kata si Rudi Yohanes ini ya. Kerja kau cuma bertanya, ditanya kau menggigil. Nanti gitu. Jangan kau cuma bertanya, berani kau bertanya, ditanya, kata Rudi Yohanes. Bapak tahu Rudi Yohanes kan? Tahu lah, nggak mungkin Bapak nggak tahu. Jadi gitu Pak. Jadi jangan cuma sibuk bertanya gitu kan. Saya cuma dari tadi Bapak tanya, saya jawab. Saya cuma mengembalikan cara berpikir Anda kepada diri Anda. Anda tak jawab. Padahal saya belum bicara tentang dalil kitab suci Anda. Saya belum bicara tentang apa yang disebut dengan Yesus itu siapa. Apa itu Trinitas. Bagaimana kisah Trinitas. Masih jauh kita. Standar Anda saja Anda tak mampu selesaikan dulu dengan saya. Apa sih Pak, nggak dengar suaranya? Bapak nggak dengar suaranya, nggak ngerti saya Bapak ngomong apa kumur-kumur. Bapak yang jelas lah, nggak jelas saya. Apa Pak?
susah. Nggak dengar Pak, nggak dengar Pak, serius. Bapak jangan masuk ke dalam kolam lah Pak. Bapak di luar duduk. Jangan masuk ke dalam kolam air. Jangan Bapak masuk Ya. ke dalam bak mandi lah. Apa. Silakan Bapak bicara. Iya, saya kan cuma hanya bertanya tadi ya, kalau memang. Saya udah jawab. Kenapa Oh. Bapak nangis? Oh ya udah, berarti tadi apa jawaban? Iya. Jawaban saya, Isra Mi'raj adalah sebuah kenyataan, sebuah fakta. Karena standar fakta bagi saya bukan harus ada yang melihat. Karena kalau memang ada yang melihat sebuah fakta itu banyak fakta-fakta yang terbantahkan, yang terbatalkan. Contoh, fakta bahwa Bapak itu anak dari orang tua Bapak. Karena siapa yang melihat Bapak, orang tua Bapak itu lagi bikin Bapak? Nggak ada yang lihat. Ya, jadi fakta yang Bapak usung itu fakta menurut saya tidak terima seperti itu. Makanya Isra Mi'raj itu bagi saya itu fakta, itu kenyataan, itu kisah yang benar. Begitu. Gitu ya. Ya udah gitu dong, Bu. Kalau memang itu ya udah. Ya, jangan nangis lah. Bapak masa nangis? Bapak masuk ke dalam room Islam. Tentu yang saya jawab secara Islam. Bapak masuk, saya juga ingin tahu bagaimana cara Bapak berpikir agar Bapak juga menggunakan akal sehat Bapak untuk berpikir terus. Saya memotivasi Bapak untuk berpikir apakah benar pertanyaanku ini atau pertanyaanku salah, apakah aku ini sudah sesuai dengan cara berpikir yang bagaimana. Begitu yang kita coba untuk di sini adakan. Jangan cuman tanya ternyata cara berpikirnya saja sudah gabrul kan, begitu ya kan. Kita bicara tentang iman soalnya Pak, kita dilihat banyak orang di sini, kecuali Bapak lagi ngobrol sama saya di warung kopi kan, bercanda lah. Tapi kalau kita bicara tentang iman, saya harus menjawab, saya harus tahu bagaimana cara Bapak berpikir, begitu. Saya tanyakan. Ya Bapak jangan nangis lah ya. Saya orangnya memang gini, saya tidak mungkin lemah lembut kepada laki-laki, nanti jadi fitnah ya. Saya harus tegas, saya harus garang ya. Kenapa? Saya ini perempuan, istri orang, jadi harus tegas, garang kepada orang lain. Apalagi membicarakan tentang iman. Tegas Ya. itu wajib. Jadi intinya Pak, apapun yang Bapak pertanyakan tentang dalil di dalam Al-Quran, saya jawab sebagaimana saya memahami yang diajarkan oleh ulama-ulama saya, dan saya akan sampaikan hikmahnya kepada Anda. Surah Maryam 33, saya sampaikan apa yang dimaksud oleh Surah Maryam 33, saya sampaikan hikmahnya kepada Anda. Lalu tentang Isra Mi'raj, saya baru saja mau menjelaskan tentang perjalanan Isra Mi'raj, tapi Anda tidak butuh itu sepertinya. Saya jelaskan pertanyaan Anda tentang Isra Mi'raj adalah kebenaran. Ya, itu adalah kebenaran. Itu kenapa kami melaksanakan sholat. Kalau itu tidak benar, kami tidak akan sholat, karena kami percaya sholat itu diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, berhadapan dengan Allah, dan kami percaya hal itu. Oke? Kalau menggunakan paradigma Bapak mengatakan fakta harus ada yang lihat, akan banyak kisah-kisah di kitab suci Anda yang tidak fakta nanti. Berbahaya itu ya, berbahaya buat Anda. Konsekuensinya Anda tanggung sendiri nanti. Oke, itu saja. Kita bergantian sekarang ya, udah ya Pak ya. Sepertinya sudah ya. Oke, jangan bosan-bosan masuk ke sini Pak. Kasih pertanyaan yang sulit lah lain kali. Halo, selamat malam Barbar FYP. Selamat malam, Mi. Assalamualaikum. Ya.